Saya melihat beberapa berita-berita sangat menyudutkan sekali sahabat saya Pak Arteria. Padahal apa yang disampaikan Pak Arteria itu hanya membacakan pasal 11 TPPU. Bukan keinginannya Pak Arteria sebenarnya, tetapi keinginannya pasal ini. Bagaimana batasan-batasan yang mesti bisa dibuka ke publik dan yang mana tidak semestinya dibuka. Kita berbicara di sini dalam rangka untuk memperbaiki, dalam rangka melihat yang mana seharusnya, yang mana tidak seharusnya yang kita lakukan. Kalau kita baca di Twitter bagaimana para netizen menyikapi mereka, orang-orang DPR ini ya akhirnya bilang ya sudahlah mereka pasti saling melindungi. Nggak ada kalau satu maling pasti melindungi yang lainnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Apa kabar saudara sekalian? Saya masih mengulik soal 349 triliun dana gelap, transaksi gelap yang disebutkan Mahfud MD, Menko Polhukam, sekaligus Ketua Tim Tindak Pidana TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang ya. Dan waktu sidang dengar pendapat dengan Komisi 3, Anda sama-sama kita tonton bagaimana sejumlah anggota dewan menyerbu Mahfud MD dengan garang dan ganas, dan Mahfud dengan canggih juga menangkis serangan mereka, bahkan membalas serangan balik dengan serangan yang mematikan ya. Salah satunya adalah misalnya Arteria Dahlan, anak muda dari PDIP ini yang memang terkenal songong ya dan arogan luar biasa. Saya kebetulan juga lihat-lihat bagaimana sejumlah talk show ya, dia dengan televisi swasta, baik di Najwa Shihab waktu yang viral karena dia menunjuk-nunjuk orang tua yang kita hormati, Profesor Aimil Salim ya, dan yang lain-lainnya. Dan dia banggakan sekali bahwa dia sebagai anggota dewan suara yang terpilih gitu. Ternyata setelah diselidiki dia cuma PAW dari Jarot ya. Dia PAW cuma menggantikan, jadi bukan pilihan orang. Tapi di situ kan Profesor Aimil Salim, iya Anda memang dipilih, tapi dari mana duitnya, bagaimana proses pemilihannya, dari mana duitnya dan sebagainya. Dan si Arif Dahlan dengan sangat tidak sopan dan songongnya seperti itu. Dan itu terjadi juga dalam dialog dengan yang lainnya, dia nyerobot terus sampai si moderator pun harus menghentikan dengan cara-cara yang kita pikir tidak perlu sampai seperti itu, kalau saja dia punya adab ya, tata krama dalam berdiskusi, berdebat. Nah, saudara sekalian, serangan kepada Mahfud MD lumayan masif, intens, dan itu antara lain muncul dari sejumlah nama seperti yang secara khusus disebut oleh Mahfud MD selain Arteria adalah Beni Kaharman dan juga Arsul Sani. Nah, dalam rapat dengar pendapat dengan DPR Komisi 3 dengan ahli tindak pidana pencucian uang, yaitu Yunus Hussein, mantan kepala PPATK, dan Yanti Ganasih ya, ahli TPPU. Itu juga ada aroma seperti itu, kembali mengungkit-ungkit pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 ya, tentang TPPU. Yang pasal 11 itu ada 3 ayat yang intinya mengatakan seperti dikutip Arteria Dahlan di ayat 2-nya, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun ya, karena Arteria menuding Mahfud MD telah membocorkan rahasia negara. Nah, ini kemudian Supriyansah di forum itu, anggota fraksi Partai Golkar, juga membela Arteria Dahlan, bahwa dia mengatakan saya kasihan pada Pak Arteria karena media-media menyudutkan Pak Arteria, merugikan, membuat berita negatif tentang Pak Arteria. Padahal Pak Arteria cuma membacakan pasal 11 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, dan itu bukan kemauan Pak Arteria, tapi itu kemauan undang-undang tersebut, pasal tersebut. Anda percaya itu? Pasalnya betul. Tapi apakah betul seperti itu, seperti kata Supriyansah?
Saya sebagai rakyat Indonesia dengan melihat rekam jejak mereka sama sekali tidak percaya. Nah ini coba ini. Di sini tentang rahasia jabatan, bahwa bagaimana tentang kerahasiaan jabatan itu, di mana para pejabat atau pegawai PPATK itu, penyidik, penuntut umum, atau siapapun yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, menurut Undang-Undang TPPU ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan yang ada. Nah, saya melihat beberapa berita-berita sangat menyudutkan sekali sahabat saya Pak Arteria di beberapa media. Padahal menurut saya apa yang disampaikan Pak Arteria, padahal apa yang disampaikan Pak Arteria itu hanya membacakan pasal 11 TPPU. Bukan keinginannya Pak Arteria sebenarnya, tetapi keinginannya pasal ini. Beliau berniat baik mungkin untuk mengingatkan saja sesuai yang ada dalam pasal 11 itu yang ada di depannya Pak Arteria. Jadi saya merasa kasihan juga sebenarnya. Nah, pertanyaan saya Pak Yunus adalah bagaimana batasan-batasan yang mesti bisa dibuka ke publik dan yang mana tidak semestinya dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sewaktu Bapak berada di dalam sebagai komisioner waktu itu, kepala PPATK waktu itu Pak Yunus izin, bagaimana Bapak memberikan laporan itu kepada, saya mengatakan ownernya lah adalah Bapak Presiden dengan DPR sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal TPPU Undang-Undang TPPU ini. Nah, kalau begitu modelnya kita mencoba untuk mengcombine ini. Caranya Bapak memberikan laporan dengan yang ada sekarang ini, yang mana yang harus diperbaiki. Kan kita berbicara di sini dalam rangka untuk memperbaiki, dalam rangka melihat yang mana seharusnya, yang mana tidak seharusnya. Kalau kita baca di Twitter bagaimana para netizen menyikapi mereka, orang-orang DPR ini ya akhirnya bilang ya sudahlah, mereka pasti saling melindungi, nggak ada kalau satu maling pasti melindungi yang lainnya, dan itu terungkap dengan secara eksplisit walaupun tidak dalam konteks maling ya, bahwa Arteria mengatakan kami semua tahu Pak, orang borok-borok penyakit di sini kan semua, tapi kami melindungi, kami menjaga kehormatan institusi, kami diam saja. Ya iyalah, padahal orang kalau dalam kasus pidana, orang kalau mengetahui kejahatan dan menyembunyikannya, mendiam saja, maka itu termasuk terlibat dalam kejahatan. Saya bukan orang hukum saudara, tapi beberapa kali disangkutkan masalah hukum, jadi saya sedikit-sedikit paham juga soal-soal seperti ini, ya kan? Jadi kalau orang mengetahui ada tindak kejahatan, tapi dia diam saja, maka dia dapat dianggap sebagai terlibat dalam kejahatan tersebut. Dan kalimat Arteria Dahlan ini bisa menjadi pintu masuk bagi untuk menjerat para anggota dewan yang menurut kami tahu Pak, di sini semua boroknya Pak. Tapi kami diam karena kami menghormati institusi. Saling menjaga kehormatan institusi. Gimana mau disebut menjaga kehormatan institusi kalau kelakuannya sama sekali tidak terhormat? Kalau itu adalah sebuah aib, kalau itu adalah sebuah kejahatan pidana. Ya kan? Nah, jadi dengan potret seperti ini, apalagi ditambah dengan statement pamungkas, saya sebut begitu walaupun bukan di ujung ya, pamungkas dari Bambang Pacul, Ketua Komisi 3, bahwa semuanya Korea-Korea ini adalah tergantung juragannya, para ketua umum parpol, ya sudahlah, kita tahu betul bahwa DPR itu memang bukan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan ya. Jadi apakah betul DPR kita perlu bubarkan? Saya sependapat. Seperti kata Rocky Gerung, langkah pertama yang akan dilakukan adalah ketika menjadi presiden bubarkan DPR. Dan kemarin 2 hari berturut-turut kita melihat anggota anak-anak mahasiswa juga sudah melakukan demo yang sampai malam, bahkan yang terakhir sampai jam 20.30 masih di sana, luar biasa sekali. Dan tuntutan mereka memang selain Ciptaker juga DPR itu memang dibubarkan saja. Anda setuju? Dengan kondisi seperti ini saya setuju. DPR bubarkan, ganti semua, ulang semua, dan dengan sistem pemilu yang dibenarkan. Walaupun Mahfud MD mengatakan kalau sebobrok-bobroknya DPR masih lebih bagus ada DPR daripada tidak ada, karena itu syarat sebuah negara demokrasi. Saya mau bilang Pak Mahfud, saya nggak peduli dengan demokrasi. Saya peduli supaya rakyat ini makmur, sejahtera, berkeadilan.
Buat apa punya anggota DPR kalau kelakuan seperti itu bekerja untuk para ketua umumnya menjalankan perintah para taipan oligarkinya. Untuk apa? Malah kita membiayai mereka dengan fasilitas yang sangat berlimpah ruah, dengan kekuasaan kewenangan yang terlampau hebat, tapi sama sekali tidak memberikan kepentingan rakyat. Ya Pak Mahfud ya, bubarkan saja DPR, ganti dengan sistem yang bagus, dengan sistem pemilihan segala macam elektoral yang lebih berkeadilan itu ya. Gimana teknisnya bukan urusan saya bukan ahli sistem tata negara ya, bukan urusan saya. Silakan kalian orang-orang pintar mikirnya. Kami rakyat Indonesia cuma ingin hidup secara normal, wajar, sejahtera, syukur-syukur, dan yang paling penting berkeadilan itu ya. Kita punya bumi, tanah, air, dan segala isinya itu untuk kepentingan, untuk Indonesia, untuk sebesar-besar, untuk kemakmuran rakyat seperti amanat konstitusi. Bukan seperti yang sekarang, untuk kepentingan kelompok tertentu, asing-asing, dan para oligarki. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.